Halo semuanya, Rizky Sawada di sini. Aneh banget ngomong kayak gini. Gue belum pernah bikin konten seperti ini yang gak ada skrip atau apa ya, kayak ngomong langsung aja kayak gitu. Nggak pernah gitu. Jadi gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Tapi mungkin untuk pertama-tama adalah terima kasih. Terima kasih banyak buat semua dukungan kalian yang telah banyak datang ke gue, dan gue benar-benar appreciate banget dukungan itu, dan dukungan kalian lah yang bisa bikin gue sampai sejauh ini gitu loh, sampai 5.000 subscriber yang relatif cepat gue dapatkan gitu. Gue sendiri sangat-sangat bersyukur gitu gue bisa sampai di titik ini, karena kalau dibandingin sama yang lain yang juga berjuang untuk memulai YouTube tuh 1, 2, 3 tahun untuk mencapai 1.000 aja tuh ada yang sulit gitu. Dan gue kurang dalam setahun udah bisa mendapat 5.000, itu sangat-sangat wow, benar-benar apa ya, berterima kasih banget deh sama kalian, benar-benar berterima kasih banget. Dan hari ini gue mau bikin video yang apa ya, beda dari yang lain, bukan dari yang lain ya, beda sama yang biasa gue bikin, bukan beda dari yang lain. Q&A ini udah banyak banget dan gak ada originalnya sama sekali. Cuman gue ngerasa kayaknya seru gitu bikin kayak ginian, jadi ya udahlah, kita bikin aja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Oh iya, sebelumnya gue cuma mau ngasih tahu, karena banyak pertanyaan yang sama yang terulang-ulang, jadi gue pilih aja beberapa, gue saring untuk perwakilan ya. Jadi gue minta maaf kalau ada beberapa dari kalian yang menanyakan hal yang sama dan gak gue pilih komentarnya atau apa. Gue minta maaf ya, bukan apa-apa, tapi emang pertanyaannya berulang, dan jadi gue pilih aja yang menjadi perwakilan. Oke, pertanyaan pertama dari Rara nih, buat Q&A. Nama gue Muhammad Rizky, udah gitu aja, nggak ada Sawadanya. Sawada ini tuh nickname yang gue pakai dari SD kelas 5 atau 6. Pada saat itu Facebook lagi booming-boomingnya, satu angkatan semua punya. Ini SD SMP ya, SD SMP semua punya Facebook, dan di Facebook gue namanya Sawada Sunayoshi. Dan dari situ orang-orang mengenal gue dengan Rizky Sawada. Kenapa Rizky Sawada? Karena Rizky itu kan banyak, kalian tau lah, kalian pasti punya teman yang namanya Rizky, itu banyak banget. Jadi kalau orang nanya Rizky yang mana, Rizky Sawada gitu. Karena kan temen di Facebook itu satu angkatan, mereka taunya Sawada Sunayoshi, maka keluarlah nama itu Rizky Sawada yang gue pakai sampai sekarang gitu. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang, teman-teman sekolah dan kuliah juga banyak yang manggil gue Sawada di real life ya, bukan cuman di online ya. Jadi itu nama gue. Oke, umur gue berapa ya? 21 ya, 21. Terus kelas, gue udah kuliah, jadi gue udah lulus untuk kelas-kelasan. Asal kota, gue dari Bogor, lahir dan besar di sini, dan sekarang masih terjebak di sini. Dan gue menikmatinya. Gue sangat senang berada di kota ini, dan ya, I love the city. Terus tipe ceweknya gimana? Wah, tipe cewek gimana ya? Kalau gue bilang gue nggak ada tipe juga, gue bohong pasti kan. Adalah tipe itu yang mungkin apa ya? Yang pasti harus cewek ya, dan baik, bisa menerima gue apa adanya, dan gue juga bisa menerima dia gitu loh. Dalam artian kita bisa saling toleransi, dan kita bisa sejalan dalam perbincangan, dalam jalan pikir gitu kan. Kita nggak harus selalu setuju pada satu hal, tetapi kita bisa menerima perbedaan kita, baik dari perbedaan sifat, perbedaan pendapat. Itu sih mungkin ya yang gue pengen gitu. Anak keberapa? Oke, gue anak ke 1 ya. Gue ada adik kecil cowok lagi sekolah di sekarang kelas 1 SD ya, kayak gitu. Oke,
Untuk pertanyaan kedua dari Kirin, Q&A. 1. Musik yang sering kakak dengerin seperti apa dan penyanyi favorit? Oke, musik yang didengerin, gue mayoritas 95% dengerin lagu Jepang. Itu udah gue lakuin dari ya SD, SMP, SMA sampai sekarang gue dengerin lagu-lagu Jepang gitu. Mungkin ada peralihan di situ, gue mendengarkan Barat, gue mendengarkan Korea gitu kan. Tapi sekarang gue mayoritas mendengarkan Jepang gitu, seperti ini pronounce-nya sulit ya. Asterix, terus ada Lamp, ada M2U dari Korea, Mili, ada Yeye, ada Amazarashi, ada Koh Sangji dari Korea gitu kan. Itu ya kalau dari baratnya mungkin Michael Bublé ya, terus sama American Football sama Owen. Nah, kalau untuk lagu Indo paling lagu-lagu yang lawas ya, yang tumbuh bersama aja sih kayaknya. Kayak Peter Pan, ada band Leto, dari band-band 2000-an lah pokoknya. Kalau lagu-lagu Indo zaman sekarang kurang ngikutin ya, bukan karena nggak bagus atau gimana, tapi memang udah selera aja sih, lebih sukanya ngedengerin lagu-lagu Jepang. Jadi gue dengerinnya musik-musik dari musisi yang gue sebutin tadi, Asteri, Lamp gitu kan. Kalau kalian tahu Tokyo Ghoul season 2 yang openingnya Kaneki itu ada tangan yang itulah pokoknya, yang gambarnya mungkin gue kasih sekarang, itu judulnya Muno, dan gue kenal mereka pertama kali dari situ. Dan dari situ gue mulai mengenal Osteri, Haisui no Nasa, terus Aika Mano, dan yang lain-lain yang membuka gue pada metrok gitu kan. Dan mungkin itu sih lagu-lagu yang sedang gue dengerin sekarang ya. Terus kedua, anime yang disukai seperti apa? Oke ya, anime juga, ini soal anime banyak banget ya. Tapi untuk yang utama banget pastilah Naruto ya. Naruto itu kalau personally buat gue harus ada di atas lah, karena gue tumbuh bersamanya sampai gue ngelihat dia nikah di episode terakhir kan. Dan juga untuk anime Boruto-nya gue nggak ngikutin. Gue sangat-sangat nggak suka Boruto, dan gue anggap Naruto udah tamat dan Boruto itu udahlah gitu. Gue minta maaf untuk fansnya Boruto ya. Cuman ya itu Naruto itu yang pertama ada di atas bagi gue. Terus selain Naruto mungkin musisi, terus non Biori, Attack on Titan, Giant Killing, ya itu aja mungkin, karena banyak banget yang udah ditonton dan gue lupa ya. Terus film yang disukai untuk film ini banyak ya. Yang utama mungkin paling gue suka itu The Dark Knight-nya Batman itu, The Dark Knight Batman-nya Nolan. Terus Shawshank Redemption, The Man from Earth, Interstellar, Man of Steel, BVS, Zack Snyder, Justice League, Infinity War, ya gitu-gitu deh, nggak ada yang unik ya. Gue suka film yang action, terus fiction, science fiction, terus sama superhero. Khususnya DC sih, gue lebih condong ke DC dibanding sama Marvel. Tapi gue nggak akan bilang Marvel itu jelek atau sama sekali, enggak. Marvel itu bagus, malah DC yang banyak yang ampas kan. Cuman tetap gue lebih cenderungnya ke DC karena gue suka Batman gitu kan. Kalau untuk drama mungkin yang paling gue suka itu The Curious Case of Benjamin Button ya. Itu sih paling ya. Terus seandainya bisa pilih negara yang lain ditinggalin, seandainya bisa pilih negara yang ingin ditinggalin, ingin di mana? Di mana ya? Well, mungkin orang-orang yang kenal gue banyak yang nebak bakal bilang Jepang atau apa gitu kan. No, gue sama sekali gak mau tinggal di Jepang, gak mau tinggal di Korea, apalagi China gitu. No. Yang pertama, kalau gue bisa milih ya gue pengen di Indonesia gitu. Gue pengen di sini gitu, karena bagi gue tanah air ini adalah ya indah dan terbaik buat gue lah gitu. Dan gue nggak merasa beruntung bisa lahir di negara ini, dan gue nggak sama sekali nggak nyesel gitu bisa lahir di sini di Bogor gitu kan. Dan gue kalau bisa milih lagi mungkin gue bakal milih di sini terus. Tapi kalau misalkan harus milih yang lain, mungkin New Zealand sih. Yang selalu gue pengen bilang ke teman-teman gue gitu,
kalau gue tuh pengen gitu tinggal di New Zealand gitu, karena gue bayanginnya sih seru aja di sana gitu kan. Kayak nggak tau deh, pokoknya bayangan gue indah aja di sana. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Swita. Aku ada pertanyaan nih. Risih nggak sih kalau semisal nih ada yang komen pakai emot yang sejenis love gitu? Risih atau enggak? Sebenarnya enggak sih. Gue nggak terlalu merasa risih atau keganggu atau gimana, enggak. Gue sih biasa aja lah, gue anggapnya itu support dari kalian dan gue menghargai support itu gitu. Ya seperti itu sih mungkin ya. Terus risih nggak semisal ada yang nanyain tentang real life kamu dan sampai batasan atau pada batasan apa kalau boleh nanya tentang real life kamu? Oke. Apakah risih kalau ditanyain real life? Tentu akan risih. Tapi kan real life yang seperti apa dulu? Karena seperti yang kamu bilang pasti ada batasan-batasannya. Kalau disebutin sekarang mungkin gue sendiri belum kepikiran seperti apa. Tapi mungkin kalau ditanyain tentang hubungan gue dengan keluarga gue seperti apa, keluarga gue seperti apa, gue hidupnya dengan keluarga gue seperti apa, mungkin itu sih yang menjadi batasan, karena ya nggak ada menariknya juga dan bagi gue itu bukan untuk konsumsi publik gitu kan. Oke, untuk yang ke berapa ya ini ya, pokoknya pertanyaan selanjutnya dari Zira. Halo, sebelumnya happy 5k subs ya. Oke, thank you Zira. Semoga makin sukses, amin. Aku mau nanya nih, kepikiran untuk bikin channel YouTube ini awalnya dari mana sih? Atau terinspirasi dari siapa? Oke, kepikiran untuk bikin channel YouTube ini awalnya dari mana? Waktu itu pertama kali inspirasi gue datang dari YouTuber, streamer, voice actress atau ya harusnya disebutnya yang bernama Ruby Fox. Dia adalah orang yang pertama gue dengerin ASMR roleplay-nya. Itu ASMR roleplay pertama yang gue dengerin dan temanya itu mengenai seorang alien yang ditugaskan menikah atau menjalin hubungan bersama seorang manusia, karena di dunianya itu buminya dikuasai sama alien lah gitu ceritanya. Tapi kan si aliennya ini tuh ya kawaii moe gitulah, kayak baik gitu. Dan itu di situ tuh gue ngerasa kayak waduh ini apaan nih gitu kan. Nah, jiwa Jonas gue kan langsung terbakar gitu, waduh ini apaan gitu kan. Dari situ gue dengerin dia, dari situ juga gue mikir kalau cowoknya ada nggak ya. Terus gue lakukan research, ternyata ada gitu kan. Dan gue juga cari di Indonesia, wah kayaknya marketnya masih sedikit nih, adalah kita coba aja terjun gitu kan. Nah dari situlah inspirasi gue gitu. Gue ingin membuat konten ASMR roleplay yang gue lakuin sekarang. Ya itu sih mungkin ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Aisyah CA. Kesibukan kakak selama ini selain bikin konten YouTube apa? Apa ada grup tele? Kesibukannya ya kalau sekarang sih lagi ngerjain skripsi aja. Paling ngebaginya itu ngerjain skripsi, terus bikin konten, ngerjain skripsi, terus bikin konten. Udah sih, nggak ada hal-hal yang lain selain mungkin hangout beberapa kali sama teman. Udah sih, itu aja. Apakah ada grup tele? No. Grup tele, Discord, grup WA atau apapun belum ada sih, dan belum kepikiran untuk bikin karena nggak tahu juga dikelolanya nanti seperti apa, dan belum deh, pokoknya belum kepikiran untuk bikin kayak gitu kan ya. Dari Yes, pernah nggak sih ngerasa mau ketawa pas ngedit video sendiri? Ketawa enggak, tapi cringe ya, malu rasanya, apalagi waktu pertama-tama bikin gitu, dengar suara sendiri itu nggak bisa, kayak jelek banget suara gue gitu kan, gue ngerasanya kayak gitu sih. Oke, terus dari Lazy Moon, boleh nggak karungin kamu? No, please, jangan, please, nggak mau. No. Oke, dari saya, congratulations for 5k subs, thank you. Pernah nyangka nggak sih bisa nembus sampai 5k? Well, nggak secepat ini ya. Nggak secepat ini bisa sampai 5.000 kan, nggak sih, nggak nyangka.
Gimana caramu untuk bisa konsisten buat konten di tengah kesibukan yang ada? Oke, untuk di gue ngomong apaan sih? Konsistensi ini ya gue mau buktiin ke diri gue sendiri bahwa gue bisa membangun sesuatu hingga menjadi sesuatu gitu. Karena gue udah banyak banget proyek-proyek dulu yang sangat-sangat terbengkalai dan gak gue lanjutin gitu karena mungkin karena gue yang males atau gak ada waktu atau gimana, ya banyaklah alasan yang tumbuh. Jadi gue mau buktiin ke diri gue bahwa Ki, ayo lu build nih channel sampai bisa tumbuh gitu kan. Lu lakuin aja, lu research caranya seperti apa, dan konsistensi itu adalah salah satu modal utamanya di YouTube gitu. Karena YouTube ini bukan sprint tapi maraton gitu. Lakukan dengan konsisten dan sukai apa yang dilakukan gitu, dan itu yang sekarang gue lakuin dan bisa pada sampai titik ini membuat gue jadi ingin terus lebih maju lagi gitu. Terus, dan apakah melakukan voice acting sesuatu hal yang baru buatmu? Kalau iya, bagaimana kamu bisa memulainya? Ya, voice acting ini sangat-sangat baru bagi gue ya. Gue nggak kepikiran untuk bikin konten voice acting sama sekali, itu nggak pernah kepikiran gitu. Kalau voice over kan ya mungkin kepikiran ya. Gue sebelumnya juga pengen bikin konten tentang film gitu, bukan nge-review film tapi breakdown gitu film ini tuh intensinya seperti apa, film ini tuh maknanya seperti apa, kenapa film ini tuh bagus, kenapa film ini jelek, apa yang work di film ini, apa yang nggak work di film ini. Itu yang pengen gue lakuin. Cuman membuat itu sangat-sangat time consuming gitu, sangat-sangat sulit, sangat-sangat ya sulit lah intinya gitu, dan gue nggak punya waktu dan ilmunya pun gue masih sedikit, walaupun saat itu gue udah melakukan research gitu mengenai how to write a character gitu kan, kayak karakter tuh dibuild seperti apa, villain itu dibuild seperti apa, hero itu dibuild seperti apa gitu. Gue kurang lebih tahu soal itu, dan tapi tetap aja gue nggak punya ilmunya gitu, jadi gue nggak mau deh terjun ke sana karena gue nggak punya ilmunya itu sih. Makanya gue ke voice acting ini, biarpun gue juga nggak punya ilmunya, tapi gue yakin sambil jalan gue bisa nih gitu, belajar sambil jalan gitu. Dan gue juga melakukan research gitu kan, gue melihat C-Dog juga, Sangwon atau Pro ZD, ya gue melihat video-video mereka dan gue analisis gitu kan, apa sih yang membuat suatu orang itu bisa menjadi voice actor gitu. Yang gue pelajari, yang gue pegang sama ini adalah menjadi voice actor itu lu gak usah mikirin soal vocal range dulu. Yang vocal range itu kayak suara lu harus bisa mirip ini, suara lu harus bisa seperti ini atau seperti itu, enggak perlu gitu lah. Yang awal harus lu tekankan adalah voice actingnya yang harus lu kuatkan di situ. Maka dari situ konten-konten yang gue bikin selama ini adalah konten-konten roleplay yang mengedepankan pada plot cerita gitu. Cerita ini sangat-sangat gue kedepankan lah. Gue nggak mau cuman manggil-manggil sayang gitu terus manja-manjaan dong. Gue nggak mau gitu, karena yang gue latih di sini kan adalah voice acting gue. Jadi dalam video gue, konten itu harus ada jalan ceritanya dan ada karakter yang gue bawain gitu, baik itu sendiri, baik itu yandere, baik itu pemalu atau mungkin straightforward, pemarah atau apapun, itu bagian dari karakter gue gitu. Dan gue nggak mencoba untuk mengubah suara gue, tapi gue mencoba untuk meningkatkan acting gue saat membawakannya melalui suara default gue aja. Nah itu sih mungkin ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Maria, mau nanya, pernah ketemu muan cewek gak sih, atau malah sering dengerin juga? Gue nggak ngerti ya pertanyaan ini apa. Muan cewek itu apa? Gue nggak ngerti, I'm sorry. Tapi bagi gue asumsiin muan ini adalah voice actress yang lain gitu, seperti yang tadi gue bilang Ruby Fox. Gue belum pernah ketemu dalam artian mungkin interaksi
chatting atau apa dalam bentuk media apapun nggak pernah, atau malah sering dengerin. Gue juga dibilang sering dengerin apa enggak, gue cuma dengerin Ruby Fox aja, udah nggak ada yang lain, itu doang. Karena gue sendiri bukan orang yang benar-benar apa ya, suka dan dengerin semua voice actress gitu, enggak sih. Gue lebih suka ke Ruby Fox aja dan gue dengerin dia doang, udah. Terus pertanyaan selanjutnya, Saski, you have a girlfriend? No, nggak punya. Gue nggak punya pacar. Udah berapa lama sih? 1-2 tahun mungkin ya. Gue masih single sampai sekarang ya. Dan lagian juga nggak ada yang mau jadi pacar gue juga pada detik ini. Jadi ya, gue masih single untuk sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Shirodayo. Kakak biasanya dapat ide nulis naskah dari mana? Oke, untuk nulis naskah ini nulis ya. Kalau nulis naskah sendiri dapat pasti dari research ya, melihat YouTuber lain bawahnya seperti apa gitu, baik YouTuber yang dari Indonesia ataupun dari luar gitu, yang Inggris. Gue melihat mereka bawainnya seperti apa. Oh, ada tema seperti ini, ya udah kita coba create nih ceritanya seperti ini gitu kan. Kalau untuk cerita pasti gue mencoba untuk melakukannya dengan original ya, cerita gue sendiri gitu. Mungkin ceritanya bukan mirip sama yang lain gitu, karena premisnya nggak jauh dari itu, tapi gue coba untuk berbeda gitu. Tapi selain menulis naskah, gue juga kan mengambil naskah publik dari dari forum Reddit ya, dari forum Reddit ASMR artis gitu kan, namanya gue lupa, nanti gue kasih lihat. Dari situ gue ambil, gue minta izin sama mereka melalui DM, biasanya gue izin, hey bisa gak gue bawain ini, dan gue translate ke Indonesia. Kalau boleh gue bawain, kalau gak boleh gak gue bawain. Itu yang pasti gue lakuin gitu. Kalaupun gue gak minta izin, pasti gue pastiin dulu di postingan itu bahwa mereka boleh, oh silakan kalian mau bikin ASMR dengan skrip ini di YouTube kalian, silahkan, yang penting kasih kredit. Nah itu yang penting. Kalau ada skrip publik yang dipakai, pasti di deskripsi itu ada written by, nama penulisnya siapa, dan link naskah atau link postingnya, antara ke Reddit atau ke situs lain yang untuk menyimpan tulisan naskahnya. Itu sih paling. Kalau mau ngakses Reddit soalnya harus pakai VPN ya, gitu sih palingan. Oke, sekarang dari Aifatko. Pertama, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kamu juga semoga baik-baik aja ya. Umur berapa? Udah dijawab. Lagi apa? Udah dijawab. Kuliah jurusan apa? Hukum ya. Jurusannya hukum ya. Terus apakah konten menjadi kerjaan utama kakak? Ya, selain ngerjain skripsi sekarang ya paling bikin konten aja gitu, ngisi-ngisi waktu luang kan. Terus masih single atau enggak nih? Ya tadi udah dijawab masih single. Kalau masih single, terus kenapa buat konten ASMR? Terinspirasi dari siapa ya? Tadi udah dibilang juga dari Ruby Fox. Inspirasinya tinggi berapa sih? 169 ya, 169. YouTube ini personal atau ada tim ya? Nge-YouTube ini personal, gak ada tim sama sekali. Semua gue jalanin sendiri, gue record, gue bikin skrip, gue edit sendiri, gue publish sendiri, gak ada tim sama sekali. Udah gitu sih, karena gak kepikiran juga untuk sekarang ada tim, karena masih sangat simpel, bisa dilakukan oleh satu orang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Sulis, ini panjang banget ini dan nggak bisa dibaca semua kali ya. Hai Kak Iki, kenalin Sulis Kak, ini saya pakai HP mama saya. HP mama saya ya. Oke, karena HP saya rusak ya, semoga HP-nya lekas sembuh ya, atau dibeliin yang baru yang lebih bagus nanti. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Ini kakak buat konten ASMR karena kemauan sendiri atau temen yang nyaranin? Oke, kemauan sendiri. Gak ada temen yang nyaranin sama sekali untuk bikin konten seperti ini, gak ada. Teman-teman tuh gak ada yang kepikiran untuk bikin konten seperti ini. Kalau kemauan sendiri, alasannya apa? Alasannya karena melihat marketnya di Indonesia masih sedikit ya, masih belum dieksplor dengan baik. Jadi gue ngerasa kayak, oh mungkin gue bisa nih terjun ke sini, karena jujur gue
pengen jadi YouTuber tuh udah lama, dan gue selalu ngebayangin ya gue pengen bawain mungkin gaming atau gadget kayak Gadget In atau Sobat HP gitu kan. Tapi mereka terlalu banyak dan gue nggak ada dana, jadi gue lakukan yang simpel-simpel aja gitu, seperti ini ASMR roleplay yang seperti gue lakuin ini. Mungkin ada yang lain-lain juga, tapi saat gue lihat pertama kali gue bikin itu memang belum banyak terjamah dan masih banyak potensi yang bisa digali dalam ini, dan itulah alasan gue memilihnya gitu ya. Terus satu lagi Kak, kalau buat video itu butuh berapa lama Kak? Itu aja sih. Oke, untuk video gue bisa kerjain paling cepat 4 jam sih. 4 jam juga beres kok. Gue bisa bikin 2 jam itu gue fokusin bikin skrip jadi kok, karena gak terlalu sulit ya naskah yang gue bikin ini gitu. Yang penting idenya dulu udah dapet sih, karena ide ini tuh kan datangnya bisa dari kapan aja. Gue nggak nulis terus nyari ide, enggak gitu. Ide tuh nyari gue seharian dalam artian saat misalkan gue lagi rehat terus gue nyari, oh gue mau bikin apa nih, oh bikin sundere. Yang kemarin kan gue bikin lagi ada apa gitu, tiba-tiba oh ya pemalu, terus di kereta seperti ini, oh ya udah nanti malam bikin skripnya. Set, bikin 2 jam beres kok gitu, roughly ya beres. Recording mungkin 1 atau 2 jam, karena recording gue bisanya malam ya, siang tuh berisik banget, malam doang bisanya. Jadi 1 paling lama mungkin 2 jam, paling cepat 1 jam. Editing tuh cepet gitu, editing pun cepet gitu, karena paling setelah itu gue nyari audionya, suara ambience-nya, efek-efeknya, lalu nyari gambar karakter, gambar background, gue bikin thumbnail itu gue jadiin videonya juga, background video, udah selesai gitu. Kalau dulu kan gue ganti ya, setiap pindah tempat itu gue ganti background, dan itu juga time consuming gitu. Dan gue karena sekarang maunya tiap hari, gue nggak bisa melakukan itu karena terlalu time consuming. Gue harus bisa efisien gitu kan. Dan banyak juga yang minta kan ada subtitle atau apa. Subtitle itu sangat time consuming, jadi nggak gue masukin. Ya itu alasannya. Oke. Mau nitip pesan, konten kakak udah banyak yang suka, malahan sampai nyaman. Kakak jangan ngilang tiba-tiba ya, maksudnya tuh kalau kakak ada kesibukan seenggaknya kasih tahu gitu Kak, dikomunikasikan kakak ya, biar nggak capek nunggu. Oke, banyak pertanyaan ke kakak, misalnya Kak Iki kok nggak pernah up lagi, ini kemana? Oke, contohnya kayak gitu. Iya, maaf ya kalau gue tiba-tiba pergi, kayak kemarin 2 bulan 2 kali gue tinggalin gitu kan, karena ada kesibukan. Gue minta maaf banget, tapi kalian selalu ada di sini, dan itu yang benar-benar bikin gue appreciate banget sih. Iya, thank you banget buat kalian yang selalu ada buat gue. Oke, pertanyaan selanjutnya dari CHL. Inspirasi atau keinginan abang ke depannya buat channel abang ini apa? Oke, ini nih. Good question ya. Inspirasi gue seperti gue bilang, Ruby Fox adalah inspirasi gue, atau orang pertama yang bikin gue pengen bikin konten seperti ini gitu. Dan untuk keinginan abang ke depannya, keinginan gue itu, kalau kalian lihat channel yang namanya Atlas ASMR, Made in France ASMR, Moonlight Cottage ASMR, itu adalah goals gue selanjutnya. Goals gue pengen bikin seperti itu. Gue pengen bikin ASMR roleplay yang gue ngebangun set gue. Mungkin nggak persis seperti Atlas ASMR yang dia melakukannya dengan mungkin CG atau editing yang gila-gilaan dari green screen dia gitu kan, karena mungkin dia memang jago di situ. Gue mungkin nggak melakukan seperti itu, tapi mirip-mirip seperti itu gue aplikasikan seperti Moonlight Cottage. Ini Moonlight Cottage nih benar-benar inspirasi banget buat gue. Yang gue lihat yang dia lakukan benar-benar wow, keren banget, karena gue suka banget sama yang fantasi gitu. Dan apa yang dia lakukan ini kan tema-temanya tuh selain fantasi juga kan kayak unik dan
soft gitu. Terus oh ya gue juga kalau ngejelasin susah gitu. Dan pokoknya itu sih keinginan gue selanjutnya, goals gue selanjutnya adalah menjadi seperti apa yang mereka buat gitu. Yang tadi gue bilang, Atlas ASMR, Made in France ASMR, Moonlight Cottage ASMR, itu sih ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Dari bahasanya sih dari bahasa Jepang ya. Dan di bahasa Jepang itu kan ada katakana. Katakana ini dipakai untuk menuliskan nama seseorang gitu. Nama seseorang atau kalimat serapan dari bahasa asing. Dan di katakananya ini bertuliskan Vania. Oke, jadi dari sini dibacanya gue panggilnya Vania ya. Oke. Sebenarnya udah dijawab, banyak yang udah dijawab ya, atau semuanya udah dijawab sebenarnya. Cuman yang gue mikir bikin gue ketawa tuh, and about your accent, it's kinda like Bogor people, nggak tahu sih, tapi ya gitu deh. Last question kayaknya kakaknya berasal dari mana? Nah ini gue waktu pertama kali lihat gue ketawa anjir. And about your accent, it's kinda like Bogor people. Kayak waduh gila anjir, apaan dah. I'm sorry kalau gue offending you, gue nggak bermaksud itu untuk itu, tapi lebih ke, wih, orang Bogor ada aksennya ya. Orang Bogor ada aksennya ya, gokil. Gue baru pertama kali dibilang ada Bogor accent tuh ini gitu, dan dia bener gitu, apa ya, gue emang dari Bogor, cuman gue nggak tahu Bogor tuh ada aksennya, dan orang bisa, atau dia bisa tahu gue orang Bogor dari aksen gue itu. Fania, kamu keren sih, bisa bilang Bogor itu ada aksennya, dan ya bener gitu, gue dari Bogor gitu. Gue nggak bermaksud menertawakan kamu, cuman lucu aja gitu, lucu. Apa Bogor ada aksennya? Kalau Sunda tuh kan ada Sunda, aksen orang Medan, aksen orang Betawi itu kan ada. Cuma aksen orang Bogor gitu ya. Emang gue punya temen orang Kalimantan yang punya temen lagi yang dia bilang, Ki, ini temen aku, dia suka deh kalau dengar orang Sunda ngomong gitu. Kenapa? Katanya halus gitu suaranya. Oh gila, gue kan dari Bogor ya. Bogor itu kan Sundanya kasar gitu, jadi gue nggak bisa ngomong halus kayak gitu tuh. Sunda halus, Sunda lemes kayak orang Bandung tuh nggak bisa. Sunda Bogor gue tuh kan aing sia gitu kan, kasar banget gitu. Jadi ya itu sih lucu aja sih, ada aksen kinda like Bogor people gitu kan. Kayak orang Bogor aksennya, ada aksen orang Bogor tuh lucu banget sih pas baca ini. Ya itu sih, itu aja sih mungkin ya dari gue. Yang gila ini udah panjang banget, gue nggak nyangka bakal sepanjang ini. Gue nggak jelasinnya terlalu panjang kali ya, cuman ya udahlah gitu kan, having fun. Gue pun seneng bikin ini gitu. Kalian mungkin gak akan ada banyak yang nonton ya, tapi kalau kalian berhasil nonton sepanjang ini sampai menit keberapa ini gue nggak tahu, sampai bagian akhir, terima kasih banyak, terima kasih sudah mau mendengarkan ini, sudah mau tahu siapa gue sangat berterima kasih. Dan berakhirnya video ini, gue ingin mengucapkan terima kasih untuk 5.000 subsnya, terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk dukungan kalian yang kalian perlihatkan ke gue, yang kalian sampaikan ke gue selama ini. Itu benar-benar bikin gue makin semangat untuk bikin konten, selalu makin semangat untuk maju terus. Itu kalian, dan terima kasih banget untuk selalu ada di sisi gue. Nggak mau berlama-lama lagi, gue Rizky Sawada, gue sign out. Bye bye semuanya.